balik lagi di acara Contoh episode Juni. Nih, for more information teman-teman, Contoh kali ini merupakan contoh perdana di BPH Angkatan 2019 nih teman-teman. Nah, BPH perdana kira-kira kita bakal ngebahas apa nih ya? Entertainment, pendidikan, atau sosial nih? Oke, karena penasaran banget kayak PBL gitu, penasaran banget loh. Nah, karena penasaran banget, kita bakal ngebahas mengenai pendidikan. Dan pendidikan yang akan kita bahas merupakan salah satu program pemerintahan, yaitu ISMA. ISMA itu adalah Indonesia International Student Mobility Award. Nah, di samping aku nih, karena aku nggak sendiri, ada salah satu nih student atau mahasiswa dari Sistem Informasi Angkatan 2019 yang mengikuti program tersebut. Ada Bang Madegangga. Halo Bang. Oke, halo. Nah, aku mau bincang-bincang dulu nih. Kita pemanasan dulu sebelum kita masuk ke acara intinya nih, biar lebih kenal. Nah, karena teman-teman yang itu mungkin belum kenal Abang lebih lanjut nih. Boleh tahu nggak nih nama panjang Abang dan asalnya itu dari mana? Oke, jadi aku nih kenalin nama dulu ya kali ya. Oke. Namaku Madegangga Wiwardana. Tapi biasa teman-teman aku panggil Made atau ada juga yang panggil Gangga biasanya. Kalau mungkin asal kali ya. Aku asal domisili dari Bogor sih. Oke, domisili Bogor. Kalau boleh tahu nih, Abang kan ikut program ISMA. Nah, kalau dari program tersebut, Abang ngambil ke negara mana nih kalau boleh tahu? Oke, jadi sebelumnya di tahun 2021 kemarin, aku menjadi awardee ISMA ke Belanda, tepatnya ya, negara Belanda. Untuk universitasnya University of Twente di Belanda. Oke, kalau boleh tahu nih, biar lebih dalam lagi kenalnya, Abang mau nanya nih sama Abang, kalau boleh tahu, Abang ngambil jurusan apa aja ya di sana? Oke, jadi kemarin itu di University of Twente dia cuma ngasih 2 course. Untuk course yang pertama yang aku ambil itu namanya GIS, itu namanya Geographic Information System. Mungkin ada nih kata-kata information system itu kan, mungkin sekiranya ada linear nih kan. Nah tapi sebenarnya itu agak beda ya sebenarnya. Jadi dia lebih belajar ke geografi. Terus yang satunya lagi itu yang kedua, course kedua yaitu Earth Observation namanya. Kayak gitu. Oke, nah Abang tadi kan bilang kayak dia tuh kayak ada information systemnya, rupanya belajarnya yang lain. Betul. Nah itu tuh ada kesulitan nggak Bang untuk Abang memahami mata kuliah tersebut? Oke, ini benar banget sih pertanyaannya ya. Soalnya awalnya aku ngerasa gimana ya? Soalnya kan kita ke negara baru yang belum tahu tuh kayak gimana. Terus pelajarannya juga ternyata beda nih. Soalnya aku awalnya kira kan Geographic Information System, mungkin ada information systemnya nih, ada nyambung-nyambungnya lah dengan kita gitu kan. Dan ternyata di sana itu lebih belajar ke geografi. Nah itu jadi ujung-ujungnya aku balik lagi kayak belajarnya dari nol lagi tuh. Soalnya bener-bener aku sama sekali nggak ada background geografi, nggak ada background IPS-nya gitu kan, sosial. Tiba-tiba harus belajar geografi, terus dengan di lingkungan baru kayak gitu kan jadi ya ujung-ujungnya ngulang lagi dari nol kayak gitu sih kendalanya ya. Kalau misalnya kata tukang pom bensin mulai dari nol ya kan? Iya betul banget. Nah tadi Abang bilang kalau misalnya ada perbedaan. Nah perbedaannya itu pasti kayak habit, kebiasaan. Nah itu ada nggak Bang kayak kebiasaan nih kayak kendala Bang untuk mengikuti mungkin habit mereka dalam belajar atau apa gitu, ada nggak Bang kendala-kendala yang seperti tersebut? Oke, banyak perbedaan culture ya. Apalagi kan kita negara Indonesia di region Asia. Dengan di Belanda yang regionnya Europe kan ya. Untuk culture gak cuma culture budaya, tapi untuk segi akademiknya juga tuh ada tuh sebenarnya. Contohnya aja misal apa ya? Dari segi academic culture misal sama dosen nih. Sama dosen mungkin di Indo kan kita ya respect dong, jelas dong sama dosen-dosen kita. Nah, cuma di sana kita sama tetap respect. Tentunya dong harus respect sama dosen, tapi di sana istilahnya lebih friendly. Kenapa? Mungkin contohnya kalau di sana itu kita ada kayak kantin gitu juga kan ya di kampusnya. Nah itu untuk dosen sama mahasiswa tuh digabung. Jadi bisa kita nih kayak gini duduk bareng di meja yang sama, itu kita bisa ngobrol-ngobrol sama dosennya dengan mudah lah istilahnya, di luar dari tentang akademik, tentang kehidupan sehari-hari dengan dosen itu bisa dengan mudahnya kita ngobrol-ngobrol santai kayak gitu sih.
kalau misalnya anak zaman sekarang udah bestie ya sama Nah, dosennya. betul banget. Nah, tadi aku ada notice nih kata Abang ada perbedaan culture dan budaya juga. Nah, kalau misalnya di Euro pasti sama di Indonesia beda ya, ada perbedaan waktu dan perbedaan yang lain-lainnya. Nah, aku mau nanya nih, pasti Abang di sini masih ada ikutin kegiatan organisasi ya? Iya, Ya, betul. Pasti Iya. nih. Nah, kalau misalnya ada kegiatan organisasi yang perbedaan waktunya itu signifikan banget nih, kayak misalnya webinar tuh kadang kan pagi atau kegiatan organisasi itu kan pagi. Nah, kalau misalnya di sini jam 7 berarti di sana jam? Perbedaan waktunya kurang lebih 5 sampai 6 jam di sana. Oh, berarti Jadi, Indonesia duluan. di Indo duluan. Oke. Iya. Berarti di sana masih malam. Betul. Nah, Iya. itu gimana nih Abang ngatasin kayak, aduh ada kegiatan organisasi nggak mungkin nih aku nggak datang gitu. Iya, betul sih. Kalau pas waktu itu aku kebetulan sempat jadi mentor juga. Aku jadi mentor untuk pelajaran agama pas waktu itu. Itu kebetulan di setiap hari Sabtu itu kebetulan malam di Indo ya. Berarti aku kan di sana masih siang tuh ya, kira-kira jam 12 jam 1 tuh di sana. Dan di situ juga kan aku biasanya masih ada kegiatan dong di sana, entah di kampus, entah di apa. Nah, itu biasanya aku kayak nyeimbangin sih. Kadang aku bisa minta ke mereka juga kayak aku minta atur-atur waktu juga. Gimana kalau misalnya aku geser dikit nih gitu kan. Kiranya aku agak kosongnya sekitar jam 2-an di sana gitu. Berarti kan aku agak malaman dikit gitu. Biasanya aku gitu sih. Lebih ke emang agak sulit juga ya untuk ngatur waktu, apalagi beda waktunya lumayan jauh tuh, 5 sampai 6 jam. Dan jadi biasanya aku atur-atur ke merekanya aja sih biasanya kayak gimana nih untuk dikit kira-kira, takutnya aku juga kemalaman kan di merekanya juga ya. Jadi kayak tapi ujung-ujungnya bisa sih untuk aku atur, saling ngatur aja kayak mereka kosongnya di jam berapa, aku juga ada kosongnya di jam berapa kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya anak zaman sekarang bilangnya saling mengerti. Oke, betul. Karena kalau udah mengerti pasti memahami. Oke, lanjut nih ya. Nah, tadi kita udah bicara tentang perbedaan waktu, kendala, dan nih, pasti Abang bersosialisasi, pasti punya teman kan? Harus dong. Harus dong. Biar kita pasti harus meningkatkan relasi dan lain-lain Betul juga ya kan, sekali. Bang? Memaksimalkan relasi yang ada di sana. Nah, kalau boleh tahu bahasa mereka di sana, bahasa yang dipakai sehari-hari itu bahasa Inggris jadinya. Oke, karena kebetulan aku di Belanda itu mereka emang sebagian besar itu sudah pakai bahasa Inggris sih. Jadi untuk pakai bahasa Dutch di sana tuh ya untuk benar-benar sesama mereka lah atau sehari-harinya, tapi tetap kebanyakan mayoritas pakai bahasa Inggris. Dan kemudian di sana itu di University of Twente itu memang sebagian besar yang fakultas yang aku tuju itu sebagian besar memang mahasiswa internasional lainnya. Dan itu memang kesehariannya mereka pakai bahasa Inggris sih, kayak gitu. Nah, cara bersosialnya nih, jadi teman-teman Cianism yang mau nih ke Belanda nih, tips and triknya, cara bersosialisasi di sana itu gimana nih Bang? Oke, ini susah-susah gampang ya aku bilang ya. Kenapa? Karena memang perbedaan culture itu ada pengaruhnya di situ. Kenapa? Contohnya aja kalau untuk tipikal ya. Bukan berarti semua orang Dutch kayak gitu, enggak juga. Tapi tipikal orang Dutch itu kita harus tahu culture-nya kayak gimana. Contohnya aja mereka itu lebih to the point. Mereka nggak pakai basa-basi lah istilahnya ya. Kalau di Indo kan apa-apa ngobrol-ngobrol dulu kan, atau basa-basi lah kayak gimana, apa kabar gitu kan. Ya biar nyambung lah orang Indonesia ini. Tapi kalau di sana itu mereka tuh lebih ke langsung to the point aja. Kalian mau ngapain kayak gitu. Jadi banyak yang sulit di approach aku bilang untuk kecuali kayak ada kegiatan-kegiatan tertentu dan kita emang ada butuhnya gitu sama dia dan dia ada butuhnya sama kita kayak gitu sih. Tapi untuk itu sama-sama aja sih, bisa-bisa aja untuk ngobrol. Tapi intinya balik lagi kayak kita harus memahami juga culture mereka kayak gimana, untuk cara untuk mendekati mereka kayak gimana. Soalnya beda nggak kayak di Indo bisa langsung tiba-tiba datengin. Soalnya mereka juga istilahnya harus paham dengan privasi masing-masing kayak gitu sih. Oke Bang, tadi aku lupa nanyain di awal nih. Kalau misalnya mau daftar ISMA itu gimana dulu Abang, prosesnya itu gimana gitu? Oke, daftar ISMA pas waktu itu karena tahun 2021 kemarin itu tahun pertama ya, jadi istilahnya angkatan percobaan kali ya, bisa dibilang angkatan percobaan. Jadi
masih banyak orang belum tahu kan. Itu pas awal itu aku juga tahu dari salah satu dosen di sistem informasi, Bapak Pak Rohman. Pak Rohman itu pas waktu itu pernah nge-share di grup chat, itu ada bukaan namanya ISMA, dan di situ aku tertarik ya, karena kan ini acara program baru, terus beasiswa dari pemerintah ke luar negeri dong. Wah, keren banget nih. Ya udah, akhirnya aku coba dulu deh, kan gak ada salahnya kan untuk mencoba kan. Ya udah aku coba, dan akhirnya ya dengan persyaratan-persyaratan yang ada, contohnya kayak kita harus punya tes sertifikat bahasa Inggris, mungkin entah TOEFL, IELTS dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini kalau nggak salah TOEFL sudah tidak dipakai lagi, jadi lebih ke IELTS dan Duolingo dan sebagainya. Selain itu untuk ke transkrip nilai kurang lebih kayak gitu, mungkin lebih ke tahap seleksi administrasi biasa lah ya dari pemerintah, kayak gitu sih. Oke bang, nah kalau misalnya teman-teman Cianism mau ke Belanda, apa aja nih bang kalau abang dulu persiapannya kalau mau ke Belanda? Oke. Aku sebenarnya agak kaget ya pas waktu itu. Aku nggak nyangka sebenarnya, aku nggak nyangka bakal sampai sejauh itu tadinya. Soalnya awalnya aku kayak ya udah coba-coba aja gitu kan, cobain. Ternyata lolos sampai ke tahap wawancara dulu pas waktu itu. Itu juga aku kayak ya udahlah cobain dulu, nggak apa-apa lah. Terus lanjut tiba-tiba ada pengumuman lewat email seperti itu sama lewat webnya katanya lolos lah istilahnya. Nah itu persiapan setelah itu lebih banyak lagi sih ternyata ya. Harus ngurus visa, harus ngurus dokumen di host unitnya nanti kayak gimana. Itu cukup banyak, dan juga lebih ke bagian imigrasinya juga nanti, karena harus butuh dokumen-dokumen banyak, itu harus perlu disiapkan. Belum lagi ditambah pas waktu itu masih zaman pandemi COVID, nah itu aduh susah banget, apalagi untuk ngurus visanya. Itu pas waktu itu aku hampir gak kebagian visa istilahnya, susah pas waktu itu untuk bikin visa itu hanya dibuka satu loket pas waktu itu, sedangkan untuk ngantrinya itu panjang banget itu, dan sebagian besar di sana harus appointment dulu, dan itu appointmentnya udah hampir gak kebagian appointment. Dan untuk visa tuh akhirnya udah mepet-mepet akhir dapat akhirnya, untungnya sih dapat ya untungnya dapat tuh visa. Dan akhirnya untuk hal-hal lain gak keburu sih sebenarnya, aku kayak gak nyiapin kayak pakaian untuk di sana. Untuk aku aja sampai gak kepikiran untuk winter di sana, kan pasti suhunya dingin dan lain-lain. Ya akhirnya aku bawa udah pakaian seadanya yang aku bisa bawa, terus ya udah pokoknya yang penting aku bisa kuliah dulu lah di sana. Untuk sisanya ya pikir belakangan lah istilahnya. Yang penting berangkat dulu. Oke, berarti gitu untuk Cianism yang mau pergi ke Belanda, perhatiin nih musim apa di sana, jangan nanti kelabakan ya bang ya di sana. Aduh, pusing banget. Kalau apalagi yang punya alergi dingin nih, siapa tahu ya, harus siapin ya amunisi yang kuat. Nah, bang, kalau misalnya di Belanda nih rutinitas abang sehari-hari itu ngapain aja ya kalau boleh tahu? Oke, rutinitas mungkin biasa kuliah pasti ya, di sana kan kuliah, kan kita memang kesana untuk kuliah juga. Jadi mungkin karena transportasi di sana kan kebanyakan orang Belanda itu pakai sepeda kan ya. Jadi pakai sepeda, jadi di sana ya aku mungkin mulai pagi itu karena perbedaan waktu juga. Jadi di sana itu paginya tuh, apalagi kalau misalnya musim winter itu matahari itu baru terbit mungkin jam 7 jam 8. Jadi agak kaget juga kita bangun jam 7 jam 8 masih belum ada matahari gitu kan, baru terbit. Itu biasa paling di sana siap-siap habis itu ya ke parkiran sepeda kayak gitu kan. Ke parkiran sepeda siapin, habis itu berangkat ke kampus, kemudian di kampus belajar di kampus. Siangnya ada lunch break itu di sana kita ada makan siangnya juga. Setelah itu mungkin pulangnya biasa aku kayak mampir dulu ke pasar. Di sana ada pasarnya juga setiap Selasa sama Sabtu. Itu biasa aku kayak ya beli belanja bahan-bahan lah untuk kehidupan kan sehari-hari di sana kayak gitu. Mungkin setelah itu mungkin kadang aku kayak suka mampir juga ke park untuk kayak melepas penat lah, kayak habis harian kuliah dan lain-lain. Itu biasa aku paling untuk refreshingnya mungkin kayak ke taman-tamannya di sana, ada taman-taman kayak gitu.
Itu paling kayak gitu, kemudian balik ke penginapannya itu. Ke penginapan mungkin mulai untuk kembali kayak tugas-tugasnya di sana lah, kayak kita ngerjain lagi tugas-tugas kayak gitu sih. Oke, kalau di Indonesia nih pasti karbohidratnya itu nasi. Nah, kalau di Belanda itu apa tuh Bang? Pasti beda banget ya? Iya betul banget. Kalau di sana nasi ada, cuma kayak jarang-jarang aja. Kemudian kalau di sana mungkin orang-orang lebih sering makan roti kayak gitu ya, sarapan roti mungkin. Atau enggak mungkin kayak kentang itu mungkin pengganti nasi ya bagi aku ya. Kalau di sana kayak nasi adat cuma kayak jarang dan susah. Mungkin aku lebih beralihnya ke roti atau enggak kentang sih biasanya kayak gitu. Oke, kalau misalnya untuk mahasiswa juga nasi kayak di sana pricey ya Bang ya, agak. Iya, beda sih ya Agak beda. Iya, memang. Oke Bang, kalau approval kayaknya dari Instagramnya tuh, Instagramnya tuh penuh tuh ya jalan-jalan. Nah, kalau boleh tahu selama di Belanda pernah jalan-jalan kemana aja nih Bang? Oke, jangan jalan-jalan sih ya, mungkin explore kali ini. Kayak melepas menang. Nah, boleh. Oke. Jadi aku sempat explore itu karena negara Belanda, Eropa, kebetulan visanya juga visa Schengen area, jadi masih bisa untuk pergi ke beberapa negara lainnya. Dan kebetulan Eropa itu negaranya cukup berdekatan ya satu sama lain. Itu aku pernah, yang pasti kebetulan karena aku di University of Twente, itu kotanya di perbatasan Jerman. Jadi istilahnya lebih dekat ke Jerman dibanding ke kota-kota besar Belanda kayak Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag dan lain-lainnya kayak gitu. Itu contohnya aja, aku misalnya kalau ke Jerman misal untuk sepedaan 20 menit tuh udah sampai gitu untuk ke perbatasannya. Jadi untuk mungkin negara yang pernah aku explore di Eropa itu ada Jerman pastinya. Kemudian Belgia yang berdekatan juga. Di situ ada Praha, Paris, Prancis berarti, sama ada Swiss gitu sih kayaknya. Kalau boleh tahu nih, pasti ada negara yang berkesan kayak melekat di hati kayak aduh pengen kesana lagi. Nah itu negara apa dan kenapa nih Bang? Apa ya? Semuanya berkesan sih ya, soalnya karena pengalaman baru juga di sana. Mungkin yang unik menurut aku mungkin Swiss kali ya. Swiss itu unik sih menurut aku karena pemandangannya beda banget sih sama Indo. Bagus sih, Indo keren juga. Dan aku bilang Swiss bisa setara dengan Indonesia karena Indonesia juga bagus untuk wilayah alamnya itu bagus banget. Dan di Swiss mungkin karena lebih pegunungan kali ya, jadi untuk lebih bilang aku lebih suka nature-nya aja, untuk lebih kayak udaranya lebih segar aja kayak gitu sih. Oke Bang, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin the last but not least nih. Oke, mungkin untuk teman-teman sistem informasi yang mau ke Belanda dan mungkin ke Eropa, saran Abang itu apa deh yang harus kayaknya ini harus di note banget nih, jangan sampai lupa gitu. Oke. Mungkin lebih ke beasiswanya kali ya. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dari pengalaman aku. Mungkin kalau misalnya ada opportunity nih kayak gini, kayak ada kesempatan coba lakuin dulu aja kali ya. Mungkin ya terlepas dari hasilnya kayak gimana nantinya, mungkin bisa dicoba dulu aja gitu. Ya siapa tahu nanti ujung-ujungnya kayak ya hoki-hokinya gitu kan, bisa lolos juga kayak gitu sih. Terus kalau misalnya untuk nanti misal mau ke kuliah di luar negeri lah istilahnya, bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri harus perhatiin kayak culture-nya di sana kayak gimana sih, kayak gitu ya kurang lebihnya. Sama kayak lebih perhatiin di sana tuh tipikalnya kayak gimana. Terus jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar sih kayak gitu. Oke, itu catat ya dari pernyataan Bang Gangga. Oke, karena tadi pertanyaan yang terakhir, aku juga mau terima kasih kepada Bang Gangga udah bersedia untuk menjadi pembicara. Mungkin ada sedikit bingkisan nih dari Kian. Oke, dari HMS sendiri nih Bang, kali ada sedikit bingkisan, mohon diterima. Oke, terima kasih Bang. Oke, Kianism, jangan lupa saksikan podcast kami di episode-episode selanjutnya yang pastinya bakal seru abis. Dan see you di next berikutnya.